Kita masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai mempraktekkan atau menggunakan analisis skeptis, analisis subjektif, dan relativisme dalam keseharian kita. Apakah kita bisa mencermati gitu segala hal yang bersifat misalnya subjektif, misalnya ada seseorang yang merasa dirinya yang paling benar, atau pemikiran dia yang paling utama sehingga pemikiran yang lain ya hanya seperti yang dia maksudkan saja. Itu kan sudah sesuatu yang bersifat mereduksi ya. Jadi kalau dirinya sakit perut karena makan bakso, lalu ketika dia bertemu dengan seseorang yang sakit perut, maka dia membuat kesimpulan ya ini karena dia makan bakso gitu. Begitu juga ketika seseorang melihat keberhasilan ekonomi seseorang, misalnya dia sekolahnya di fakultas teknik gitu, lalu dia melihat kaya, lalu dia menjadi kaya ya, lalu dia membuat kesimpulan setiap orang yang lulusan dari teknik pasti akan pasti dia kaya gitu kan. Lalu dia mendapati bahwa ternyata tidak semuanya yang di teknik bisa menjadi kaya gitu kan. Atau setiap yang kuliah di pertanian dia pasti akan bergerak di bidang pertanian, ternyata di perbankan gitu kan. Di sini tentu saja subjektif itu ketika kita menganggap orang lain atau di luar diri kita itu sebagai yang lebih rendah dari kita gitu kan. Itu pada sisi tertentu ini salah ya. Tapi memang kita berhadapan dengan bahwa setiap manusia ini ketika dia menafsirkan sesuatu ya tentu saja ada suatu kemampuan, ada suatu penghayatan pribadi ya. Tentu saja penghayatan yang pribadi ini tidak akan berlarut-larut dalam suatu subjektivisme ketika dia mengomentari pengalaman orang lain gitu kan. Dia combine-kan di dalam dia mendeskripsikan sesuatu sehingga dia tidak bersifat membenarkan dirinya saja, tapi dia mencari pengalaman yang lain juga gitu. Itu disebut dengan intersubjektif mungkin di sini ya. Nah ini sesuatu yang sangat bermasalah, misalnya kan pengalaman mistis itu kan sebagai sesuatu yang subjektif juga kan. Lalu apakah kita harus bisa mempercayainya atau itu hanya sebagai pengalaman pribadi? Karena pengalaman pribadi itu berarti tidak bersifat ilmiah, itu objektif, tidak bisa diajarkan. Nah, ya itu di sini apa namanya evaluasinya seperti apa gitu. Nah, lalu kita harus berusaha untuk mencermati keseharian kita menghadapi suatu banyak keraguan ya di dalam diri kita, skeptis ya. Kita menyaksikan janji para politisi gitu kan, mereka akan mensejahterakan, membuat undang-undang yang berguna untuk masyarakat, soal pertambangan, regulasi aturan buruh, otoritas jasa keuangan, gitu seperti itu. Kita sebenarnya agak skeptis juga perlu ya, mengingat bahwa ya suatu norma memang bagus ya, aturan bagus, tapi manusia ya kadang-kadang memperlakukan aturan itu sebagai suatu alat ya untuk menguatkan ya. Bahkan orang yang tahu hukum lebih bisa melanggar hukum karena dia tahu celahnya gitu kan. Maka kita harus skeptis di sini juga terhadap politik. Tapi apakah ada politik yang bisa berjanji untuk menjalankan janjinya? Ini juga pertanyaan untuk para politisi, sehingga kita tidak skeptisme berlebihan. Juga kita juga menjadi suatu skeptis gitu terhadap para ahli agama misalnya yang mengajarkan tentang agama. Misalnya di suatu hari kita mendapati ada kabar dia melakukan tindak asusila seperti yang terjadi di Bandung kemarin itu. Lalu kita menjadi skeptis nih, jangan-jangan mereka yang menjadi pengajar ilmu agama sebagian atau ada oknum yang sebenarnya melakukan tindakan yang keji gitu ya.
skeptis bahwa ilmu pengetahuan agama ini bisa membuat seseorang bisa lebih baik juga ya, tapi faktanya ya ada terorisme, ya itu hanya oknum saja karena penafsiran saja. Ya kita harus berusaha untuk skeptis di sini ya. Itu beralasan juga skeptisnya juga mengenai relativisme ya. Kalau segala maksudnya relativisme ini berusaha untuk menghilangkan nilai ya, menghalalkan segala cara, itu kan menganggap suatu itu relatif ya, kebenaran itu relatif, tindakan yang bersifat politik itu relatif, tergantung, maka politik akan terjebak pada oportunisme ya, idealisme untuk mensejahterakan itu nggak ada.